Bab 1671, Hadiah. Nama, peternakan tingkat dewa penulis, lembut dalam senjata baja. Plus matikan mengatur ulang. Faktanya, perhatian Xia Ruofei selalu teralihkan untuk memperhatikan situasi Li Yifu. Saya melihat Li Yifu tiba-tiba membuka matanya, dan pada saat yang sama mengembuskan awan gas. Ekspresi aneh dan tidak bisa dijelaskan muncul di wajahnya, dan berkata, si Suzu, basis kultivasi muridnya telah menembus satu tingkat. Ini telah mencapai pemurnian Qi tingkat 6. Kemudian, Li Yifu menemukan bahwa Song Wei, Ling Qingsui, dan bahkan Tang Haoran memandangnya sambil tersenyum. Li Yifu juga langsung bereaksi. Dia tanpa sadar memasuki kondisi budidaya sekarang, itu pasti alasan dari secangkir teh, karena Xia Ruofei juga mempersiapkannya secara psikologis sebelumnya, tetapi dia tiba-tiba mendapat terobosan untuk budidaya, yang tidak bisa dijelaskan. Dia tidak kembali untuk sementara. Kamu, juga berhasil menerobos. Li Yifu bertanya dengan ragu. Song Wei dan yang lainnya mengangguk bersama. Xia Ruofei diam-diam menghela nafas. Li Yifu masih menderita karena terlalu tua. Di antara keempat orang tersebut, manfaat yang didapatnya setelah minum teh liar sebenarnya paling kecil, namun si Wei akan menembus satu lapisan, sama seperti Tang Haoran datang langsung. Setelah dua istirahat berturut-turut, Song Wei dan Ling Qingsui hampir mampu menembus lapisan ke-6, lapisan pemurnian gas. Tentu saja, relevan juga bagi mereka untuk lebih rendah dari Li Yifu sendiri, tetapi yang paling penting adalah Li Yifu sedikit lebih tua dan memiliki potensi yang lebih kecil dibandingkan anak muda. Tentu saja, Xia Ruofei tidak akan mengatakannya. Dia hanya berkata sambil tersenyum, Yifu, menerobos adalah hal yang baik. Selama ini, ingatlah untuk berlatih keras dan mengkonsolidasikan kultivasi sesegera mungkin. Ya, para murid tahu, Li Yifu berkata dengan cepat dan penuh hormat. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, oke, sekarang semuanya sudah selesai, terus minum teh. Meskipun teh ini hanya efektif untuk pertama kalinya, tapi teh liar memang merupakan teh bagus yang langka, bisa menghasilkan banyak rendam. Tidak bisa disia-siakan itu. Petik 2. Li Yifu mendengar berita itu dan buru-buru merebus kembali airnya. Mereka berlatih selama hampir 1 atau 2 jam. Air yang baru saja dibakarnya sudah dingin. Semua orang duduk mengelilingi meja kopi dan mengobrol sambil minum teh. Perilaku kultivasi setiap orang merupakan terobosan, dan suasana hati setiap orang secara alami sangat baik. Dan Xia Ruofei tidak melanjutkan menjelaskan lapisan keempat, Yang Jing, kepada Tang Haoran, tetapi hanya mengobrol dengan semua orang dengan senyuman di wajahnya. Setelah minum teh sebentar, Xia Ruofei berkata, oke, saya harus mengirim Haoran pulang. Yifu terus duduk di sini. Wei dan Qingsui, apakah Anda tinggal di Pulau Taoyuan untuk menunggu saya dulu, atau ikuti saya? Saya bersama. Petik 2. Song Wei dan Ling Qingsui saling melirik, mereka sepertinya memiliki pikiran yang sama, dan berkata serempak, ayo kita bersama. Song Wei berkata sambil tersenyum, kali ini terburu-buru untuk keluar. Setelah kamu mengantarkan Haoran, kirim saja kami kembali. Kembalilah lain kali. Xia Ruofei memikirkannya dan berkata, tidak masalah. Ketika Li Yifu mendengar kata-kata itu, dia segera berdiri dan berkata, Paman Si, murid itu akan turun dulu. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, baiklah. Kamu tetap di sini untuk berlatih dengan baik. Dari awal hingga akhir, Xia Ruofei tidak menyebut Pulau Taoyuan, bahkan menyuruh semua orang minum teh liar di kapal terbang ini. Faktanya, dia tidak ingin Tang Haoran mengetahui informasi tentang Pulau Taoyuan sebelum waktunya. Bagaimanapun, Tang Haoran masih anak-anak. Jika dia secara tidak sengaja mengatakan bahwa dia telah membocorkan, hal itu mungkin terdengar di telinga orang yang berminat, yang akan menimbulkan masalah besar bagi Pulau Taoyuan. Di atas kapal terbang, semua orang adalah yang lebih tua dari Li Yifu. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dengan hormat sebelum meninggalkan kapal terbang. Xia Ruofei memulai kembali kapal terbangnya dan terbang ke arah Sydney, Australia. Sepanjang perjalanan, Song Wei dan Ling Qingsui pergi ke D untuk melihat pemandangan. Faktanya, saat ini sudah malam, dan tidak ada pemandangan yang bisa dilihat. Mereka menciptakan lingkungan yang tenang untuk Xia Ruofei dan Tang Haoran. Karena Xia Ruofei hanya menggunakan waktu di jalan untuk menjelaskan latihan tingkat keempat Tang Haoran di Liangyang Jing.
Bakat pelatihan Tang Haoran memang sangat bagus. Kebanyakan orang berpikir bahwa praktik ini sangat tidak jelas. Dia juga terdengar senang. Setelah lebih dari 1 jam, hal itu berlalu. Setelah ceramah Xia Ruofei, Tang Haoran masih memiliki beberapa niat, tetapi saat ini, kapal terbang telah tiba di Sydney, tidak jauh dari Istana Tang. Tang Haoran berkata, "Guru, latihan tingkat keempat ini sangat mendalam. Jika saya memiliki sesuatu yang saya tidak mengerti, dapatkah saya menghubungi Anda untuk meminta nasihat?" Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Tentu saja tidak masalah. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda harus bertanya kepada saya tepat waktu, akibat yang serius." Tang Haoran buru-buru berkata, "Saya tahu, yakinlah, Guru. Saya pasti tidak akan mengacau." Xia Ruofei juga berkata, "Hari ini kita membicarakan beberapa hal tentang dunia kultivasi, termasuk kapal terbang Guru. Apakah Anda harus merahasiakannya? Yang terbaik adalah tidak mengatakannya kepada orang tua Anda. Bagaimanapun, mereka hanyalah orang biasa dan tahu terlalu banyak tentang dunia kultivasi. Segalanya tidak baik bagi mereka. Tentu saja, saya rasa mereka tidak akan bertanya terlalu banyak." Petik 2. Xia Ruofei sangat mengenal pasangan Tang Yitian dan Jennifer. Pasangan itu sangat mempercayai Xia Ruofei, dan tidak akan pernah bertanya apakah mereka seharusnya tidak melakukannya. "Yah, aku ingat." Wajah kecil Tang Haoran menunjukkan ekspresi yang sangat serius. "Tuan, yakinlah, saya berjanji tidak akan ada yang mengatakannya." Xia Ruofei menyentuh kepala Tang Haoran dan berkata, "Baiklah. Baiklah, saya akan segera ke rumah Anda, kami siap mendarat." Xia Ruofei mengendalikan kapal terbang dan mulai turun. Kawasan di mana Tangjia Manor berada merupakan kawasan yang kaya. Ciri terbesarnya adalah tanahnya jarang penduduknya dan vegetasinya subur, sehingga ia dengan mudah menemukan tempat terpencil di dekat Manor dan menurunkan kapal terbangnya. Mereka berempat meninggalkan kapal terbang. Setelah Xia Ruofei menyingkirkan kapal terbang itu, dia membawa Tang Haoran, Song Wei dan Ling Qingsui ke gerbang Tangjia Manor. Saat ini, waktu di Sydney hampir pukul 8 malam. Lampu di Manor sangat terang, dan begitu dia berjalan ke pintu, Xia Ruofei melihat kepala pelayan Manor sedang menunggu di sana, jelas diatur oleh Tang Yitian. Meskipun Xia Ruofei baru saja mengatakan bahwa Tang Haoran akan dikirim kembali malam ini sebanyak mungkin, Tang Yitian bersiap sesuai dengan kepulangan mereka malam ini. Begitu pengurus rumah tangga melihat Xia Ruofei dan rombongannya, dia segera menyapanya dan berkata, "Tuan muda telah kembali. Tuan Xia dan kedua wanita itu, Anda telah bekerja keras. Tuan Tang sudah menunggu beberapa orang di istana, kumohon." Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk, berkata, "Ada pekerjaan." Sekelompok orang mengambil mobil aki di depan pintu dan dengan cepat sampai ke bangunan utama Manor. Di sini, Tang Yitian dan Jennifer telah menerima laporan dari ambang pintu dan menyapa mereka di depan pintu. Sebelumnya, Ruofei, Tang Yitian menyambutnya dengan sangat antusias. "Haha, kakak Tang, aku membawa bayi laki-lakimu kembali." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Kamu periksa dan periksa dengan cepat, tidak ada kekurangan rambut." Tang Yitian tersenyum dan berkata, "Anak itu telah memujamu sebagai guru, artinya, biarkan aku yang disalahkan, kami tidak akan pernah mengeluh. Terlebih lagi, apakah aku masih bisa mempercayaimu? Haoran sangat bagus, kenapa aku rela bertarung?" Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. "Datang dan datang, ayo undang masuk," kata Tang Yitian. "Makan malam sudah siap, aku akan menunggu sampai kamu tiba untuk membuka meja." Xia Ruofei memandang Ling Qingsui dan Song Wei dan berkata, "Saudara Tang, ada yang harus kita lakukan di malam hari, jadi kita tidak akan tinggal." "Sudah larut malam, kamu tidak tinggal di istana selama 1 malam?" Tang Yitian bertanya dengan heran. Jennifer juga berkata, "Xia, biarpun ada sesuatu, kamu bisa melakukannya besok. Ayo menginap 1 malam hari ini. Ayo lakukan yang terbaik untuk persahabatan Tuan Tanah." Xia Ruofei tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu, lagi pula, orang-orang juga baik. Malam besar ini, dia tidak bisa mengatakan bahwa aku akan mengirim 2 pacar kembali ke Tiongkok segera. Pada saat ini, Tang Haoran berkata, "Ayah, Bu, Tuan benar-benar kesal dan tidak bisa bermalam di sini, tapi Tuan, Anda bisa tinggal dan makan sebelum pergi." "Sudah terlambat."
Xia Ruofei mengusap rambut Tang Haoran dan berkata sambil tersenyum, Haoran secara pribadi telah menerima tamu, jadi ayo kita makan 2 kali dan pergi. Orang-orang sudah menyiapkan jamuan makan. Setelah menunggu 1 malam, jika Xia Ruofei bahkan tidak memasuki rumah, Tang Haoran disuruh berbalik dan berjalan pergi. Memang sedikit tidak nyaman. Tang Yitian melihat putranya berkata demikian, dan setelah ragu-ragu beberapa saat, dia hanya bisa berkata, baiklah. Jika kamu tidak menginap, kamu tidak bisa menginap, tapi katakan saja, kamu akan minum bersamaku nanti. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, tidak masalah. Malam ini saya akan menyerahkan nyawa saya bersama pria itu. Tang Yitian tersenyum pahit, apakah saya masih bisa mengetahui jumlah anggur Anda? Apakah ini hidup saya? Setelah semua orang mendengarkan, mereka tidak bisa menahan tawa. Sekelompok orang masuk ke restoran yang didekorasi dengan indah dan mendudukkan para tamu di kedua sisi meja makan yang panjang dan besar. Di bawah pengaturan pengurus rumah tangga, semua jenis makanan lezat dengan cepat muncul dengan air, dan 2 anggur merah yang dikumpulkan oleh Tang Yitian juga dibuka dan dituangkan ke dalam botol. Tang Yitian dan Jennifer benar-benar tidak bertanya kemana Xia Ruofei membawa Tang Haoran dan melakukan apapun. Mereka hanya berbincang tentang kekurangan orang tuanya, termasuk beberapa hal di kalangan Tionghoa Australia dan beberapa hal dalam bisnis. Tang Yitian dan istrinya sama-sama ceria dan santai, sehingga suasana mengobrol selalu sangat menyenangkan. Tanpa disadari, 2 wine telah habis, dan sebotol kecil arak beras juga diminum hingga bersih. Wajah Xia Ruofei tetap tidak berubah, sementara Tang Yitian sudah sedikit mabuk. Xia Ruofei melihat waktu itu. Jajanan tengah malam ini juga sudah disantap hampir 2 jam. Sekarang sekitar jam 10 waktu setempat, dan Tang Haoran juga harus istirahat. Jadi dia berdiri dengan tegas untuk pergi. Tang Yitian bertanya dengan sedikit mabuk, jika sudah terlambat, sudah terlambat. Pokoknya, izinkan saya mengirimi Anda mobil. Rumah ini berada di luar hutan belantara. Tang Haoran buru-buru berkata, ayah, jangan khawatir tentang ini. Guru punya cara. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, Haoran benar, kalian harus istirahat. Dengan cepat, jangan khawatir tentang kami. Karena itu, keluarga Tang Yitian mengambil mobil baterai dan mengirim 3 orang ke pintu, dari istana. Xia Ruofei mendesak Tang Haoran untuk membuatnya berlatih keras, dan kemudian melambaikan tangan kepada Tang Yitian dan keluarga mereka, dan memimpin Song Wei dan Ling Qingsui menuju malam. Memasuki hutan dekat Manor, Xia Ruofei mengeluarkan kapal terbang hitam, lalu ketiganya menaiki kapal terbang tersebut dan langsung lepas landas kembali ke Tiongkok. Song Wei meminta Xia Ruofei mengeluarkan set teh dan daun teh, dan dia membuat air dan membuat teh untuk semua orang. Song Wei bertanya sambil tersenyum, jika kamu terbang, sebenarnya meskipun kamu tinggal di Sydney selama 1 malam, kita semua mengambil cuti, sebenarnya kita tidak perlu terburu-buru untuk bermalam. Ling Qingsui mengerutkan bibirnya dan berkata, diperkirakan dia ingin segera mengirim kita kembali. Agar tidak mempengaruhi kegagahannya di luar. Xia Ruofei berkata sambil menangis dan tertawa, bagaimana saya bisa mendapatkan ide ini? Tapi saya bersikeras bahwa saya harus buru-buru kembali malam ini, memang ada alasannya. Aku akan mengatakannya. Ling Qingsui berkata sambil tersenyum, cepat rekrut. Xia Ruofei mengerjap pada mereka berdua dan berkata, karena aku sudah menyiapkan hadiah untukmu. Aku tidak sabar untuk mengeluarkannya dan memberikannya kepadamu. Tidak nyaman bermalam di rumah saudara Tang. Petik 2. Benar-benar, Ling Qingsui bertanya sambil menatap mata Xia Ruofei. Bukankah kamu hanya sekedar alasan untuk mengemukakan pendapat? Apa kepercayaan paling mendasar di antara manusia? Xia Ruofei berkata dengan sedih dan marah. Lihat itu, bukankah ini hadiah yang aku persiapkan dengan hati-hati? Setelah itu, Xia Ruofei membalik tangannya, dan 2 cincin penyimpanan tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Ketika Song Wei dan Ling Qingsui bertemu, mereka sedikit terkejut, dan kemudian bereaksi terhadap Anda pada saat yang bersamaan. Song Wei bertanya dengan heran, apakah ini cincin penyimpanan yang kamu beli di pelelangan? Xia Ruofei mengangguk dan berkata, benar. Kalian berdua, ruang penyimpanan kedua cincin itu sama, dan gayanya sedikit berbeda. Pilih sendiri. Setelah itu, Xia Ruofei meletakkan cincin penyimpanan di atas meja kopi.
Song Wei dan Ling Qingsui segera berkumpul, memegang cincin penyimpanan di tangan mereka, dan melihatnya lagi dan lagi. Pada akhirnya, keduanya memilih masing-masing satu. Ling Qingsui mencoba cincin penyimpanan di jarinya saat Wewe. Ditanya, jika Anda terbang, bagaimana Anda menggunakan cincin penyimpanan ini? Xia Ruofei tersenyum dan berkata, ini menunjukkan pentingnya melatih kekuatan spiritual. Ada formasi mini di cincin penyimpanan. Pertama kali Anda menggunakannya, Anda perlu dicetak dengan kekuatan spiritual Anda, jadi hanya Anda yang bisa saya buka ini cincin penyimpanan sendiri. Ini hanyalah penerapan kekuatan mental yang paling sederhana. Kekuatan spiritual Song Wei dan Ling Qingsui sudah lebih dari cukup. Setelah Xia Ruofei selesai berbicara, dia mengajari mereka cara menanamkan energi spiritual dalam formasi mini cincin penyimpanan. Keduanya berhasil sekaligus. Kemudian, Ling Qingsui segera merasakan ruang di dalam cincin penyimpanan, dia berseru kaget, wow. Ruang yang begitu besar, kamu dapat mengakses sesuatu dengan santai. Itu terlalu nyaman. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, pengingat ramah, secara teori Anda tidak dapat menyimpan makhluk hidup. Tentu saja, Anda benar-benar ingin menyimpannya, tetapi setelah disimpan, makhluk hidup akan mati. Cincin penyimpanan sangat mudah untuk menyimpan dan menarik barang. Energi spiritual para praktisi pada masa pemurnian gas sudah cukup untuk digunakan. Pada dasarnya, selama pikiran digerakkan, barang-barang tersebut dapat dengan mudah disimpan dan dikeluarkan. Xia Ruofei mengajar keduanya sekali, dan mereka menguasainya dengan mudah. Alhasil, keduanya bak anak-anak yang mendapatkan mainan kesukaannya, terus berusaha menyimpan barang miliknya dan mengeluarkannya kembali. Bahkan Song Wei, yang selalu tenang, memiliki senyuman kekanak-kanakan yang langka. Tentunya hadiah ini membuat keduanya sangat puas sekaligus terkejut. Faktanya, mereka tidak memiliki banyak barang pribadi, hanya tas kecil untuk anak perempuan yang membawa ponsel, cermin kecil, beberapa kosmetik sederhana, tabir surya, tidak memakan banyak ruang penyimpanan, tapi mereka tetap tidak bermain. Juga senang, Xia Ruofei juga tersenyum dan memandang mereka berdua. Awalnya dia masih punya hadiah untuk mereka, tapi dia tidak terburu-buru melihat mereka bersenang-senang. Pokoknya dari Australia ke China waktu penerbangannya masih lama. Xia Ruofei tersenyum dan bertanya, dua saudara perempuan, apakah kamu masih puas dengan hadiah ini? Hingga keduanya akhirnya bersenang-senang dan memasukkan semua barang miliknya kecuali ponsel ke dalam ring penyimpanan. Song Wei dan Ling Qingsui mengangguk berulang kali. Jika bukan karena Xia Ruofei yang memberi tahu mereka bahwa ponsel tidak dapat menerima sinyal di ring penyimpanan, mereka bahkan tidak akan meletakkan ponsel di tubuh mereka dan ingin menyimpan semuanya di ring penyimpanan. Apa yang tidak memuaskan? Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, masih ada hadiah, saya harap Anda menyukainya. Masih ada hadiah. Ling Qingsui mendengar kata-kata itu segera muncul di alam, kalau begitu segera keluarkan. Jangan dijual. Kali ini Xia Ruofei benar-benar memberi mereka kejutan besar. Secangkir teh liar secara langsung meningkatkan budidaya lebih dari satu lapisan. Cincin penyimpanan bahkan membuat mereka menyukainya. Jadi ketika Xia Ruofei mengatakan bahwa ada hadiah, mereka secara alami lebih menantikannya. Xia Ruofei mengeluarkan dua pedang terbang yang telah dipilih dari ruang Lingtu sambil tersenyum. Penganut Buddha Yuntai meletakkan total 5 pedang terbang di ruang bersarangnya, yang semuanya cukup memuaskan baginya, yang bisa dikatakan sebagai karya yang membanggakan. Xia Ruofei telah memilih dua pegangan yang lebih cocok untuk perempuan, dan siap memberikan Song Wei dan Ling Qingsui. Meskipun ada kemungkinan besar bahwa keduanya tidak akan dapat menggunakan pedang terbang, mereka pada dasarnya tidak akan bertarung dengan para praktisi, tetapi ada baiknya juga memiliki dua pedang terbang berkualitas tinggi untuk mempertahankan diri. Mereka dilindungi di sisinya. Secara kebetulan, kedua pedang terbang ini juga merupakan satu set lengkap. Badan pedangnya ramping dan lembut. Terlebih lagi, nama pedang terukir di kedua pedang terbang tersebut. Yang satu disebut Kyusui, dan yang lainnya disebut Yiren. Namanya juga sangat menyenangkan. Oleh karena itu, ketika Xia Ruofei melihat dua pedang terbang ini pada pandangan pertama, dia memutuskan untuk memberikannya kepada Ling Qingsui dan Song Wei. Setelah dua pedang terbang itu diambil oleh Xia Ruofei, mereka terdiam. Tubuh pedang ramping itu menunjukkan nafas yang tajam,
seolah-olah bisa membelah jiwa manusia, yang menakutkan. Ketika Song Wei dan Ling Qingsui sedang menonton Fei Jian, mau tak mau mereka merasa sedikit tersesat. Ini Fei Jian. Ling Qingsui bertanya dengan mata terbelalak, apakah ini untuk kita? Mereka telah melihat Biou Xianjian karya Xia Ruofei, dan mereka tidak terlalu asing dengan Fei Jian. Namun dalam kognisi mereka, tampaknya semua pedang terbang tersebut memenuhi syarat untuk digunakan oleh para biksu Jindan, dan mereka masih jauh dari Jindan. Xia Ruofei mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Ya, satu orang dan satu pedang terbang, untuk pertahanan diri Anda, bagaimana? Bisakah kita juga menggunakan pedang terbang?" Ling Qingsui bertanya dengan ragu. Kekuatan spiritual para biksu di masa pemurnian sudah cukup untuk mengendalikan pedang terbang, tetapi cakupannya tidak sebesar biksu di masa Jindan. Selain itu, biksu di masa pemurnian tidak bisa menerbangkan pedangnya. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, dan kekuatan spiritualmu jauh lebih kuat daripada para biksu dengan peringkat yang sama, dan budidaya-budidaya Qi tingkat 5 sudah cukup untuk memainkan peran pedang terbang. Berkata, dua pedang terbang, yang satu disebut Qius Hui, yang lain disebut Yiren, atau aturan lama, diskusikan sendiri, pilih salah satu. Song Wei dan Ling Qingsui mengangguk bersama, lalu mendekati Fei Jian dengan hati-hati. Kedua pedang terbang ini sangat cocok digunakan untuk anak perempuan, karena sudah diatur, jadi tampilannya mirip, warnanya biru muda, dan entah bahannya apa. Xia Ruofei memperkirakan bahan yang digunakan untuk membuat pedang terbang mungkin tidak ditemukan di dunia latihan saat ini. Song Wei dan Ling Qingsui berdiskusi dengan tenang beberapa saat, dan akhirnya Ling Qingsui memilih Qius Hui Jian, dan Song Wei memilih Yiren Jian. Jika terbang, pedang terbang ini, bagaimana kita menggunakannya? Ling Qingsui bertanya dengan rasa takut. Pedang terbang itu sangat tajam, dan karena dikendalikan oleh kekuatan spiritual, tidak ada gagang pedang sama sekali. Seluruh tubuh adalah bilah pedang. Ia juga memancarkan nafas dingin ini. Memang agak menakutkan. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, sebenarnya, ini sangat sederhana, mirip dengan cincin penyimpanan. Pertama-tama Anda harus menanamkan kekuatan spiritual Anda sendiri pada pedang terbang, dan kemudian Anda dapat memasukkan pedang terbang itu ke dalam dantian. Saat Anda perlu melakukannya gunakan, secara langsung sebuah pikiran dapat muncul, dan gunakan roh untuk mengendalikannya. Petik 2. Masukkan Fei Jian ke dalam tubuhmu. Ling Qingsui tidak bisa menahan nafas dingin. Bukankah itu akan melukai kita? Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, setelah jejak kekuatan mental, kamu adalah penguasa Fei Jian. Fei Jian tidak akan pernah bisa menyakiti tuannya, yakinlah. Meskipun demikian, Song Wei dan Ling Qingsui sedikit takut, dan Xia Ruofei hanya mengajari mereka untuk menanamkan kekuatan spiritual pada pedang terbang. Ketika merek kekuatan mental berhasil mengenai pedang terbang tersebut, keduanya merasakan perasaan saling berkomunikasi dengan pedang terbang masing-masing. Saat ini, Xia Ruofei mengajari mereka untuk memasukkan Fei Jian ke dalam tubuhnya. Meskipun ada sedikit rambut di hatinya, karena kepercayaan mutlak pada Xia Ruofei, Song Wei dan Ling Qingsui dengan hati-hati mengikuti metode yang diajarkan oleh Xia Ruofei. Benar saja, Fei Jian langsung ditangkap. Pedang itu dihangatkan di area dantiannya sendiri. Song Wei dan Ling Qingsui merasa sangat segar, dan mencoba memanggil pedang terbang itu. Setelah beberapa kali mencoba, keduanya tidak lagi merasakan ketakutan itu. Kemudian, Xia Ruofei mengajari mereka cara menggunakan roh untuk mengendalikan pedang terbang. Dia tidak mengajari mereka taktik pedang tingkat lanjut. Lagi pula, mempelajari taktik pedang bukanlah pekerjaan satu hari, tapi pertama-tama belajar mengendalikan pedang terbang dengan kekuatan mental, setidaknya sudah memiliki kemampuan perlindungan diri tertentu. Faktanya, ini pada dasarnya sudah cukup. Kemungkinan Song Wei dan Ling Qingsui berkelahi dengan praktisi seharusnya sangat rendah. Segera, Song Wei dan Ling Qingsui awalnya menguasai metode mengendalikan pedang terbang, dan mulai mencobanya dengan hati-hati. Ruang interior kabin ini relatif kecil, dan kapal terbangnya sangat berharga. Jika ada sesuatu yang dirusak oleh pedang besi terbang, itu sudah cukup untuk Xia Ruofei, jadi dia cukup membawa Song Wei dan Ling Qingsui ke geladak, lalu biarkan mereka berlatih. Pada awalnya, keduanya tidak terbiasa dengan perasaan memanipulasi pedang terbang, jadi terasa canggung untuk mengontrolnya.
Namun setelah berlatih beberapa saat, lambat laun mereka menjadi mahir. Lintasan terbang Fei Jian juga lebih elegan dan natural. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, saya pikir tidak apa-apa. Dengan 2 kali ini, Anda baik-baik saja untuk melindungi diri sendiri. Faktanya, di dunia praktik modern, hanya sedikit biksu gas yang bisa memiliki pedang terbang. Bahkan jika itu adalah seorang kultivator yang sedikit lebih tinggi dari Song Wei Ling Qingsui di periode pemurnian gas, saya khawatir mereka tidak akan senang ketika kedua pria itu mengorbankan pedang terbang. Dan jika Anda bertemu dengan Biksu Jindan, tidak masuk akal jika pihak lain memiliki pedang terbang. Song Wei dan Ling Qingsui jelas bukan tandingannya. Tentu saja, Xia Ruofei secara alami tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Ternyata rasanya mengendalikan pedang terbang. Ling Qingsui menyingkirkan pedang terbang dengan sedikit niat, dan berkata sambil tersenyum, aku tiba-tiba teringat plot di dalam Pendekar Sushan. Wei Wei, kamu bilang kami terlihat seperti pendekar pedang wanita. Song Wei juga memasukkan Fei Jian ke dalam dantiannya, lalu tersenyum dan berkata, kamu lebih seperti. Sebaliknya, Ling Qingsui merasa sedikit malu. Dia memegang tangan Song Wei dan berkata, Wei Wei, perasaan kamu baru saja memegang pedang terbang juga sangat menyegarkan. Jika kamu mengenakan kostum, kamu akan menjadi pendekar pedang wanita. Pukulan bisnis sudah berakhir. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Aku masih ingin memberitahumu beberapa patah kata tentang Fei Jian. Bicaralah. Gadis kecil itu mendengarkan dan mendengarkan. Ling Qingsui berkata sambil bercanda. Xia Ruofei berkata, pertama-tama, pedang terbang ini hanya dapat dilihat oleh para kultivator, orang biasa tidak dapat melihatnya, jadi ketika Anda menggunakannya di dunia sekuler, meskipun Anda perlu memperhatikannya, Anda tidak melakukannya harus menghindari orang biasa juga. Mengerti, apalagi? Ling Qingsui bertanya, juga tidak ada cara untuk membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, terutama menghindari penggunaan pedang terbang untuk berurusan dengan orang biasa, kecuali pihak lain benar-benar bersalah dan mati, dan yang ada lebih dari sekadar kematian. Xia Ruofei berkata, gunakan metode kultivator untuk menghadapi orang biasa, di dunia latihan. Kurang lebih tabu. Xia Ruofei berkata dengan cepat lagi, tentu saja, saya yakin Anda pasti tidak akan melakukannya, tetapi hanya untuk mengingatkan Anda, setelah itu semuanya, Fei Jian juga merupakan senjata, dan terlalu tajam. Berhati-hatilah saat menggunakannya. Dengan baik, Ling Qingsui mengangguk dengan serius, dan berkata, tenang. Fei Jian, kami terutama menggunakan pertahanan diri. Anda bisa menggunakannya saat Anda membutuhkannya, meskipun Anda memotong melon dan memotong sayuran, namun Anda harus berhati-hati saat menggunakannya. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Song Wei dan Ling Qingsui tertawa gemetar, dan Ling Qingsui berkata, siapa yang akan menggunakan pedang terbang yang begitu berharga untuk memotong melon dan sayuran? Apakah kamu terlalu lucu? Xia Ruofei berkata dalam hatinya, jika Anda tidak melakukan Yuntai Buddha, Anda telah melakukannya seperti ini. Lagi pula, pedang terbang ini tidak terlalu berharga bagi umat Buddha Yuntai, dia bisa menyempurnakannya sendiri. Ling Qingsui kemudian bertanya lagi, kami juga menerima Fei Jian, jika Fei, apakah ada hadiah? Atau keluarkan sekaligus. Xia Ruofei berkata sambil menangis dan tertawa, satu orang dengan satu pedang terbang dan satu cincin penyimpanan tidaklah cukup. Keluarga saya hampir kosong, di mana saya bisa mendapatkan hadiah? Itu tidak perlu. Ling Qingsui berkata sambil tersenyum, jenderal orang miskin yang menangis mungkin tidak benar-benar miskin. Kali ini kamu memenangkan banyak hal di pelelangan. Song Wei tertawa dan menyaksikan kegembiraan itu. Ling Qingsui memiliki kepribadian yang lincah. Terkadang dia dan Xia Ruofei berkelahi satu sama lain. Song Wei melihat ke samping dan merasa sangat menarik. Xia Ruofei memikirkannya dengan serius, dan berkata, kamu mengatakan itu, aku benar-benar ingat, ada sesuatu untukmu. Ah, apa benar ada hadiah? Ling Qingsui tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Song Wei berkata, jika Anda terbang, Qingsui bercanda dengan Anda. Anda telah memberi kami kejutan yang sangat besar. Anda harus menyimpan lebih banyak sumber daya budidaya ini. Bagaimanapun, latihan kultivasi Anda jauh lebih tinggi daripada milik kami, dan konsumsinya juga harus lebih besar. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, kali ini benar-benar bukan hadiah,
ini adalah bahan habis pakai untuk budidaya Anda. Setelah berbicara, Xia Ruofei membalik tangannya dan mengambil 2 Yuan Jing langsung dari ruang Lingtu dan menyerahkannya kepada Song Wei dan Ling Qingsui. Dia tersenyum dan berkata, "Hei, satu per orang, ini Yuan Jing. Aura yang terkandung jauh lebih tinggi daripada Ling Jing. Jenderal Biksu Jindan tidak mau menggunakannya. Anda akan menggunakan Yuan Jing dalam latihan masa depan Anda, yang mana juga efisien. Bisa lebih tinggi." Petik 2. Song Wei terkejut dan berkata, "Karena ini digunakan oleh para Biksu Jindan, kamu harus menyimpannya sendiri. Ling Jing yang kamu berikan kepada kami sangat mudah digunakan, ini. Yuan Jing, benar, beri kami itu terlalu boros." Petik 2. Xia Ruofei melambaikan tangannya sambil tersenyum dan berkata, "Jika dulu aku berpikir itu akan sia-sia, lagi pula, keluargaku kurus pada saat itu. Kali ini memang sebuah keberuntungan. Saya sekarang memiliki banyak Yuan Jing di tangan saya. Hal-hal baik, tentu saja, Anda harus ketat dulu. Tunggu, saya tidak kekurangan Yuan Jing." Petik 2. Ini, Song Wei dan Ling Qingsui saling melirik yang lain sebelum berkata, "Kalau begitu, sama-sama." Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Kebaikan apa yang kamu miliki bersamaku? Milikku adalah milikmu. Kamu mengatakan itu," kata Ling Qingsui. "Aku mengatakannya. Aku akan pergi ke suatu tempat setelah itu, kamu harus menggunakan kapal terbang untuk mengirimku," kata Ling Qingsui. "Setelah duduk di kapal terbang, kamu bahkan tidak bisa melihat pesawatnya, oke? Lambat, terkadang sangat bergelombang, tapi juga ada masalah keamanan, sangat menjijikkan." Xia Ruofei tertawa dan berkata, "Tidak masalah. Meski jauh, selama kamu mendapat panggilan, aku akan terbang menjemputmu." "Pertunjukan ini tidak buruk," Ling Qingsui berkata dengan puas. Xia Ruofei tersenyum dan merentangkan tangannya, berkata, "Kali ini benar-benar tidak ada hadiah, semua barang harus dikeluarkan." Ling Qingsui dan Song Wei terkekeh dan tertawa di samping mereka, dan juga merasa sedikit malu. Sepertinya kali ini mereka keluar untuk mencukur Xia Ruofei, lalu kembali ke rumah. Dalam perjalanan pulang, Xia Ruofei terbang pertama dalam urutan jarak. Butuh banyak waktu untuk mempelajari pedang terbang dan cincin penyimpanannya, jadi setelah 3 orang mengobrol sebentar di kabin, kapal terbang itu sudah melintasi selat dan dengan cepat mendekati kawasan perkotaan Sanshan. Xia Ruofei dengan terampil mengendalikan kapal terbang untuk melayang di atas atap vilanya. Ling Qingsui menatap Xia Ruofei dengan enggan dan berkata, "Jika Ruofei, maka aku akan kembali dulu." Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Saat aku tidak ada, jaga dirimu." "Mengerti." Ling Qingsui berkata, "Kamu ingat untuk memilih metode latihan untuk kami sesegera mungkin, jangan sampai kami tidak bisa berlatih ketika kami tidak bersamamu." "Baiklah, aku akan hati-hati memilih salah satu yang cocok untukmu." Xia Ruofei mengangguk dengan serius. Kemudian, Xia Ruofei melihat ke arah Song Wei lagi dan bertanya sambil tersenyum, "Apakah Vivi akan ada di sini? Ngomong-ngomong, kunjungi orang tuamu." Song Wei berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, berkata, "Lupakan saja, aku tiba-tiba muncul di depan mereka, jangan biarkan mereka kaget. Kupikir apa yang terjadi padaku, berlari pulang dari Beijing malam ini." Petik 2. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Hal yang sama juga berlaku, bahkan kali ini, saya akan mengirim Anda kembali ke Beijing secara langsung." "Hah?" Lagu Wei mengangguk. Ling Qingsui berkata, "Kalau begitu biarkan aku pergi. Sampai jumpa." Xia Ruofei dan Song Wei dikirim ke geladak, menyaksikan Ling Qingsui melompat dari kapal terbang, berdiri di atap rumah Xia Ruofei, keduanya melambai ke Ling Qingsui, dan kemudian Xia Ruofei kembali ke kabin, mengarahkan kapal terbang berangkat ke Beijing. Dari Sanshan ke Beijing, hanya membutuhkan waktu lebih dari setengah jam untuk terbang. Xia Ruofei dan Song Wei sedang mengobrol di ruang kontrol. Song Wei adalah tipe gadis yang sangat lembut. Xia Ruofei dan dia bisa merasa sangat damai saat mengobrol dengannya. Tanpa disadari, Beijing pun datang. "Wei, apakah asramanya tutup?" Xia Ruofei berkata, "Ini tengah malam. Atau haruskah kita bermalam di kapal terbang ini? Apakah kamu akan turun ketika hari terang?" Song Wei berkata sambil tersenyum, "Aku masih tidak menunda waktumu. Tidakkah kamu ingin kembali ke Pulau Taoyuan? Ayo langsung ke kota Yujingtian."
Ketika Song Wei diterima di Universitas Jingcheng 7 tahun lalu, Song Qiming dan istrinya membelikan satu apartemen untuk Song Wei di Yujing Tiancheng dekat sekolah, tetapi Song Wei sebagian besar tinggal di kampus, dan apartemen itu pada dasarnya tidak digunakan. Tentu saja dia juga pulang 1 atau 2 hari dalam seminggu, jadi kebersihannya sangat terjaga, dan tidak ada masalah untuk check-in langsung. Kalau begitu, bawa saja aku. Xia Ruofei mengulurkan dan berkata, hari ini aku berjalan-jalan sepanjang waktu, dan jarak terbang dapat membuat lingkaran mengelilingi bumi, tapi aku kelelahan. Song Wei Qiao sedikit tersipu dan bertanya, bukankah kamu sedang terburu-buru? Ini tidak terlalu mendesak. Xia Ruofei menatap Song Wei dan berkata, lagi pula, kita sudah lama tidak bersama, apakah kamu tidak merindukanku? Song Wei menatap jari kakinya dan berkata dengan suara rendah yang tidak terdengar, pikirkan. Tapi aku sudah membuat janji dengan King Sui. Perjanjianmu sudah lama ada. Xia Ruofei bergumam. Apa yang kamu bicarakan? Song Wei menatap Xia Ruofei dan bertanya dengan tatapan menatap. Xia Ruofei berkata dengan cepat, tidak. Maksudku, ini juga bawahan kan? Aku tidak punya tempat untuk pergi di tengah malam, apakah kamu tega membiarkanku bergegas di malam hari? Ambil saja aku benar orang Malang ini menginap selama 1 malam, apakah itu markas besarnya? Petik 2. Song Wei tertawa terbahak-bahak dan berkata, mulut laki-laki. Orang-orang yang tidak tahu menganggapmu sangat menyedihkan, dan si Heyuan dengan gang poni besar. Kamu masih mencoba untuk tidur di kamar mana kamu tidur. Petik 2. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, jangan menyebutkan apapun tentang halaman, kamu hanya mengatakan kamu tidak bisa menerimaku. Petik 2. Aku takut padamu. Song Wei sedikit cemberut, ikuti jika kamu ingin pergi. Kakimu ada di atasmu, kamu lebih tinggi dariku, bisakah aku menghentikanmu? Halus. Xia Ruofei berteriak gembira. Kemudian dia menyenandungkan lagu tersebut dan mengarahkan kapal terbang tersebut untuk berbelok menuju kota kerajaan dekat Universitas Jingcheng. Setelah beberapa saat, kapal terbang itu melayang di atas rooftop apartemen Song Wei. Keduanya melompat dari kapal terbang. Xia Ruofei meletakkan kapal terbang yang diperkecil itu ke ruang Lingtu, dan kemudian membawa tangan Song Wei ke pintu keluar atap. Segera, keduanya kembali ke apartemen di lantai 19. Walaupun ini apartemen single, namun tata letaknya cukup bagus. Karena ketinggian lantainya yang relatif tinggi, maka dipisahkan setengah lantai membentuk kamar tidur lantai 2 yang semi terbuka. Di bawah kamar tidur ada dapur, kamar mandi, dan lebih jauh ke bawah ada ruang tamu kecil, yang terhubung ke balkon. Dapat dikatakan burung pipit berukuran kecil dan memiliki semua organ dalam. Begitu Song Wei memasuki kamar, dia berkata, aku mau mandi. Kamu istirahat di ruang tamu sekarang. Ada minuman di lemari es. Ambil sendiri. Xia Ruofei memeluk bahu Song Wei yang harum dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, cukup cuci bersama. Tingkatkan efisiensi. Song Wei menatap Xia Ruofei dengan tersipu dan berkata, jangan pernah memikirkannya. Patu pergi ke ruang tamu dan tunggu. Ngomong-ngomong, kamu belum siap mengganti pakaianmu di sini. Kamu punya ruang penyimpanan, haruskah kamu punya pakaian? Bagaimana jika tidak? Xia Ruofei berkata sambil menyeringai, bolehkah aku memakaimu? Kenapa kamu begitu buruk? Song Wei Jiao berkata dengan nada meremehkan, kamu bisa menyelesaikannya sendiri. Ini tidak baik, aku bisa meminjamkanmu baju tidurku untuk dipakai, cekikikan. Xia Ruofei tiba-tiba membuat foto dirinya mengenakan baju tidur bermotif bunga, dan merasa merinding, dan dengan cepat berkata, itu masih lupakan saja. Song Wei terkikik dan berlari menaiki tangga, menemukan pakaian di lemari kamar tidur, lalu turun untuk mandi. Meski sudah lama bersama Xia Ruofei, Song Wei selalu sangat pemalu. Dia juga memasukkan semua celana dalamnya ke dalam pijamannya sebelum membawanya ke bawah. Melihat Xia Ruofei yang bermata tajam, dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, Wei, kamu tidak menyembunyikannya. Semua tali bahunya terbuka. Song Wei langsung tersipu, Xia Ruofei melirik pucat, dan menggulung pakaian itu erat-erat di tangannya, dan dengan cepat masuk ke kamar mandi di lantai pertama dengan telanjang kaki. Beberapa saat kemudian, terdengar suara air yang deras. Setelah mendengarkannya, Xia Ruofei merasa gatal untuk beberapa saat. Dia sudah lama tidak bersama Song Wei Ling Qingsui.
Meskipun dia adalah seorang kultivator di masa Jindan, keterampilan latihannya tidak berhati murni, dan dia juga memiliki kebutuhan dalam hal ini. Dia tidak dapat menahan diri untuk berdiri, pergi ke lemari es untuk mengambil sebotol es kok, dan meneguk beberapa teguk, hanya untuk merasakan bahwa api jahat di dalam hatinya sedikit padam. Setelah lebih dari setengah jam, Song Wei akhirnya dimandikan. Dia mengenakan piyama lucu bermotif beruang dan menyeka rambutnya yang basah dengan handuk sambil berjalan keluar dari kamar mandi. Giliranmu, Song Wei berkata sambil tersenyum, aku sudah menyiapkan satu set perlengkapan mandi baru untukmu. Terima kasih. Xia Ruofei berjalan mendekat dan ingin memeluk Song Wei. Tapi Song Wei menghindar dengan fleksibel dan terkikik, mandi dulu. Badannya bau. Xia Ruofei menyedot hidungnya dan berkata dengan curiga, apakah kamu mencium? Aku tidak menciumnya. Faktanya, setelah menjadi biksu Jindan, kotoran di dalam tubuh pada dasarnya telah dibersihkan. Sekalipun sesekali berkeringat, tidak akan ada bau keringat yang menyengat, apalagi Xia Ruofei tidak banyak berkeringat hari ini. Song Wei berkata sambil tersenyum, ini anggur. Kamu lupa minum begitu banyak anggur di Tangjia Manor. Setelah Song Wei menyelesaikan pidatonya, ada juga perasaan seperti mimpi. Beberapa jam yang lalu, mereka masih membicarakan wine di sebuah rumah bangsawan Australia di belahan bumi selatan. Setelah sekian lama, mereka benar-benar kembali ke ibu kota dan berkeliling. Saya pergi ke Sanshan. Xia Ruofei menyentuh hidungnya dan berkata dengan sedikit malu, kalau begitu saya akan segera mencucinya. Setelah berbicara, dia pun bergegas ke kamar mandi. Pria secara alami tidak akan kesulitan mandi. Dia menanggalkan pakaiannya 3 kali, 5 kali, dan 2 kali, dan langsung membuka air dingin untuk mulai mencuci. Kurang dari 10 menit kemudian, Xia Ruofei selesai mencuci. Dia mengeluarkan piyama dan piyama bersih dari ruang lingtu dan memakainya, lalu memasukkan pakaian kotor itu ke dalam ruang lingtu sebelum dia keluar dari kamar mandi. Begitu dia keluar, Xia Ruofei melihat Song Wei sedang meletakkan beberapa makanan ringan di meja kopi di ruang tamu ke dalam ring penyimpanan. Begitu Song Wei ditemukan oleh Xia Ruofei, dia merasa sedikit malu, menjelaskan, saya sedang berpikir. Jika Anda menaruh makanan di cincin penyimpanan, Anda bisa mengeluarkannya dan memakannya kapan kamu lapar. Xia Ruofei menghela nafas, dan bukannya melewati Song Wei, dia mengangguk dengan serius. Faktanya, dia tahu bahwa Song Wei belum melewati kesegarannya, dan ingin meletakkan semuanya di ruang penyimpanan ketika dia melihatnya. Hal ini mirip dengan perasaan seorang pengemudi baru yang baru saja mendapat SIM dan terutama ingin mengemudi. Tidak ada apapun di kapal terbang yang bisa dia mainkan, hanya beberapa gadget di tas jinjingnya. Sekarang dia telah kembali ke rumah, dia tentu saja ingin menyimpannya, dan orang itu ingin menyimpannya. Xia Ruofei berkata, sebenarnya, kamu juga bisa memasukkan beberapa pakaian ke dalam ring penyimpanan. Dengan cara ini kamu bisa mengubahnya kapan saja kamu pergi. Ya, Song Wei berkata dengan mata cerah. Ini ide yang bagus. Aku akan membereskannya dan menaruh beberapa pakaian di atas ring. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang, dia bercanda, tetapi tidak berharap Song Wei menganggapnya serius. Waktu berharga malam ini digunakan untuk mengatur pakaian. Apakah ini agak terlalu boros? Xia Ruofei tiba-tiba merasakan kepompong. Dia dengan cemas berdehem dan berkata, itu, Wei, pernahkah kamu memikirkan suatu masalah? Banyak pakaian yang harus digantung di lemari. Anda telah menaruh cincin penyimpanan Anda di otak Anda. Bukankah akan kusut setelah sekian lama? Bagaimana kalau memakainya? Petik 2. Sepertinya agak masuk akal. Song Wei berhenti dan Xiu Mei berkata sedikit, apa yang harus saya lakukan? Jika demikian, menurutku sangat nyaman untuk menaruh beberapa pakaian di ring penyimpanan. Xia Ruofei tersenyum dalam hati dan berkata, ini, juga ada jalan, selama ada lemari untuk menggantung pakaian, itu akan terjadi secara alami tidak kusut. Jadi nyatanya Anda kekurangan lemari pakaian, dan Anda punya waktu untuk membeli lemari pakaian. Kemudian pilah pakaian yang ingin dimasukkan ke dalam ring dan simpan di lemari ini. Bukankah cukup jika disatukan dengan lemari? Saya cek, ruang penyimpanannya masih cukup besar. Petik 2. Ide bagus. Song Wei mengangkat ibu jarinya segera setelah Wen Yan, dan pada saat yang sama untuk sementara melepaskan gagasan mengatur pakaian.
Mari kita lihat, kata Song Wei sambil berpikir keras. Beberapa perlengkapan mandi dan kebutuhan sehari-hari juga bisa dimasukkan ke dalam ring penyimpanan. Bahkan peralatan dapur, wow, aku harus membereskannya. Siar Wofei dengan cepat meraih Song Wei yang bersemangat dan berkata, dengan getir, "Nenek, jam berapa sekarang? Belum terlambat untuk melakukan hal-hal ini. Sekarang, apakah sudah waktunya istirahat?" Song Wei melihat mata Siar Wofei yang bersemangat, wajahnya yang cantik sedikit menghangat, dan kemudian dia tidak bisa menahan tawa keras dan berkata, "Kalau begitu, istirahatlah. Tapi saya setuju dengan King Sui, kita hanya bisa tidur di kamar terpisah." Petik 2. Di mana ada kamar untuk dibagi? Siar Wofei bertanya kepada Chang Tian tanpa kata-kata, total hanya ada satu kamar. Anda mengajari saya cara membagi. Song Wei tersenyum dan berkata, apakah tidak ada sofa ruang tamu? Saya akhirnya datang ke rumah Anda sekali dan membiarkan saya tidur di sofa. Ini sepertinya agak tidak manusiawi. Siar Wofei berkata dengan menyedihkan. Song Wei berkata sambil tersenyum, maksudku, aku bisa tidur di sofa. Saya tidak seperti beberapa biksu Jindan. Saya bahkan tidak tahan dengan penderitaan seperti ini. Apalagi sofa saya empuk, saya sering berbaring di atasnya dan menonton TV, hanya tertidur. Petik 2. Jangan, itu lebih buruk lagi. Siar Wofei berkata dengan cepat. Wei, kita tidak ada hubungannya, cukup tidur di tempat tidur. Saya pikir tempat tidur Anda cukup besar, saya berjanji, sama sekali tidak sembrono. Petik 2. Saya lebih suka percaya bahwa ada hantu di dunia daripada Anda, kata Song Wei sambil tersenyum. Ketika Siar Wofei melihatnya, yang lembut tidak berhasil. Dia langsung mengerahkan kecepatan maksimumnya, melompati dan dengan mudah memeluk Song Wei, dan dalam seruan Song Wei, dia mengambil beberapa langkah menaiki tangga dan menempatkannya di tempat tidur empuk Wei hanya menutup mulutnya. Karena dia berjanji pada Siar Wofei untuk menginap, dia tahu apa yang akan terjadi, dan dia tidak bisa secara ketat mematuhi apa yang disebut perjanjian. Dan separuh lainnya dengan sengaja bercanda dengan Siar Wofei. Song Wei sedang berbaring di tempat tidur dengan lengan merah muda seperti akar teratai menopang kepalanya. Dia melirik Siar Wofei dengan gaya berbeda dan berkata, kamu sangat cepat. Saya tidak bisa bereaksi sama sekali. Ini adalah masa keemasan. Tapi, kalian semua sedang mengerjakan hal semacam ini. Siar Wofei tersenyum dan berkata, ini adalah acara kelas 1. Tidak memalukan menggunakan Si Wei dalam hal ini. Saya memahaminya, itu terlalu jujur untuk dikerjakan. Setelah berbicara, Siar Wofei menendang sandal itu dan langsung melompat ke tempat tidur. Song Wei terkikik dan bersembunyi, tapi dipeluk oleh Siar Wofei. Tak lama kemudian, gerakan menyayat hati datang dari apartemen tunggal kecil ini. Dini hari berikutnya, di tempat tidur besar di kamar tidur di lantai atas, selimut berantakan membentangkan lengan batu giok berbentuk bubuk. Song Wei mengusap matanya yang mengantuk, lalu mengambil secercah tangannya dari meja samping tempat tidur dan melihat ponselnya, dan menemukan bahwa saat itu sudah lebih dari jam 9 pagi. Dia kehilangan sebagian besar rasa kantuknya sekaligus. Saat ini dia juga teringat kegilaan tadi malam dan tidak bisa menahan senyum sedikit pun. Kemudian, Song Wei melirik ke samping dan menemukan bahwa tidak ada orang di sampingnya. Dia segera duduk, mengambil piyamanya dari tanah dan memakainya. Saat ini, Song Wei telah mendengar suara dari dapur di lantai bawah, dan senyuman manis muncul di wajah cantiknya. Song Wei Zuo mengambil sandal menuruni tangga, dan di tengah jalan, dia bersandar di pagar tangga dan melihat ke bawah. Benar saja, dia melihat Siar Wofei mengenakan celemek sedang sibuk di dapur. Kamu sudah bangun. Siar Wofei mendengar gerakan itu dan melihat ke atas, tepat sejajar dengan mata Song Wei. Dia berkata sambil tersenyum, ingat kemarin kamu mengatakan bahwa kamu sudah mengambil cuti hari ini, agar kamu bisa tidur lebih banyak nak, jadi aku tidak melakukannya. Aku tidak meneleponmu pagi ini. Song Wei menyadari bahwa citranya pasti tidak terawat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dengan cepat menarik kembali tubuhnya, lalu dengan cepat menuruni tangga dan bergegas ke kamar mandi dengan kepala tertunduk. Siar Wofei menatap pintu kamar mandi yang tertutup di belakangnya, dan berkata pada dirinya sendiri, apa ini? Setelah beberapa saat, Song Wei, yang telah dipersiapkan, keluar dari kamar mandi.
Saat ini, Xia Ruofei sudah menyiapkan sarapan. Ia membawakan sarapan paginya ke ruang makan kecil yang terhubung dengan ruang tamu, itu adalah ruang makan, namun karena ruangannya terlalu kecil, ia justru meletakkan meja makan di pinggir ruang tamu. Xia Ruofei melihat Song Wei dan berkata sambil tersenyum, dicuci. Ayo makan, tidak terlalu kaya, lagi pula, keahlianku rata-rata, makan saja. Song Wei melirik ke meja dan menemukan bahwa Xia Ruofei telah memanggang beberapa potong roti, 2 cangkir susu panas, 2 telur goreng, dan bubur yang sangat kental. Beberapa labu dan millet harus ditambahkan ke dalamnya. Baunya membuat orang sangat nafsu makan. Song Wei berkata sambil tersenyum, ini sudah cukup kaya. Ini juga kombinasi Cina dan Barat. Tapi, saya ingat kulkas saya sepertinya sudah selesai makan telur, dan saya belum menyiapkan labu. Apakah Anda masih pergi keluar untuk membeli makanan? Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, Anda lupa bahwa saya juga memiliki senjata ajaib untuk disimpan. Saya terbiasa membawa beberapa bahan untuk mempersiapkan kebutuhan yang tidak terduga, bukankah menurut Anda itu digunakan hari ini? Song Wei menepuk kepalanya dan berkata, ya, kamu benar-benar mengingatkanku. Lagi pula, aku juga meminta cuti hari ini. Aku hanya membereskan dan menyortir barang-barang di rumah, lalu keluar untuk membeli lagi. Ruang penyimpanan yang begitu besar adalah tidak digunakan. Sia-sia bangun. Petik 2. Xia Ruofei melihat Song Wei, yang selalu mantap, berbicara tentang cincin penyimpanan, dan dia merasa sedikit lucu. Dia berkata sambil tersenyum, terlalu besar untuk dimakan. Ayo sarapan dulu sebelum ngobrol. Selain itu, aku harus kembali ke Pulau Taoyuan. Aku khawatir aku tidak bisa pergi berbelanja denganmu hari ini. Song Wei datang ke meja dan duduk sambil tersenyum, berkata, tanpa ditemanimu. Kamu sibuk dengan urusanmu. Kemudian, Song Wei pertama kali mencicipi bubur millet labu yang tajam dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempolnya dan berkata, enak. Ruofei, menurutku keterampilan memasakmu sama dengan milikmu. Hebat, dengan keahlianmu, itu tidak apa-apa melamar koki di toko Kingsway. Petik 2. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, mahasiswa pascasarjana adalah mahasiswa pascasarjana, dan semua orang sangat baik. Meskipun saya tahu Anda memiliki kata-kata yang tidak tulus, tetapi mendengarkannya menyenangkan. Petik 2. Kenapa kamu tidak mengatakannya dengan tulus? Enak sekali. Song Wei lalu mengambil telur goreng lagi dan menggigitnya, lalu berkata, telur goreng ini pas dibakar, atau sayang? Harum banget. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, saya akan makan lebih banyak jika sudah enak. Saya memasak bubur lagi secara khusus hari ini, dan akan sia-sia jika saya tidak bisa menghabiskannya. Song Wei mengangguk sambil makan sedikit, lalu berkata, jangan hanya melihatku makan, makanlah sendiri. Bagus, kata Xia Ruofei. Terlihat Song Wei sangat menganggap sarapan yang dibuat oleh Xia Ruofei itu enak. Segera barang-barang di atas meja ini tersapu oleh mereka berdua, dan dia juga mengisi semangkuk bubur. Setelah makan, Xia Ruofei membantu Song Wei membersihkan piring bersama, lalu melepas celemeknya sambil berkata, Wei, aku harus pergi. Kamu harus menjaga dirimu sendiri di Beijing. Aku yakin kamu bisa tanggapi dengan mudah, maksud saya, jika ada ancaman dari seorang kultivator, Anda harus memberi tahu saya terlebih dahulu, dan menjadikan keselamatan Anda sendiri sebagai prioritas utama. Petik 2. Saya tahu. Song Wei berkata sambil tersenyum, sebenarnya aku juga ingin menemanimu berlatih di Pulau Taoyuan, tapi aku juga menyukai jurusan yang aku pelajari sekarang. Jika ayah juga sudah pensiun, maka kita akan tinggal di Pulau Taoyuan bersama. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, tidak peduli bagaimana Anda memilih, saya akan menghormatinya, dan saya akan melakukan yang terbaik untuk menciptakan kondisi kultivasi terbaik untuk Anda. Song Wei memeluk Xia Ruofei dengan ringan, menempelkan wajahnya ke dadanya, dan bergumam, aku tahu, tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain di masa depan, menurutku, bisa bertemu denganmu adalah hal yang paling penting dalam hidupku. Untungnya, Ruofei, kamu juga harus memperhatikan keselamatan ketika berhadapan dengan orang-orang di dunia budidaya, jangan membuatku mengkhawatirkanmu. Dan jangan mengambil risiko, ingatlah itu sepanjang waktu, dan banyak orang yang khawatir denganmu, termasuk aku dan Kingsway.
Aku ingat. Xia Ruofei memeluk Song Wei, lalu mencium keningnya dengan lembut, berkata, Wei Wei, kalau begitu aku pergi. Aku mengirimmu, kata Song Wei cepat. Tidak, aku baru saja naik kapal terbang dari atap dan pergi. Kamu tidak perlu naik ke atas lagi. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Kamu masih harus mengatur berbagai hal. Pastikan untuk menggunakan cincin penyimpanan. Petik 2. Oke, kata Song Wei. Ingatlah untuk datang dan menemuiku saat kamu ada waktu luang. Pasti. Setelah berbicara, Xia Ruofei melepaskan Ling Qingsui dan melangkah menuju pintu. Saat keluar, Xia Ruofei melambai ke Ling Qingsui, lalu menutup pintu dan berbalik ke lift. Segera, Xia Ruofei datang ke atap apartemen tingkat tinggi ini. Setelah mengeluarkan kapal terbang, ia dengan cepat mengendalikan kapal terbang dan meninggalkan komunitas Yujing Tiancheng. Perhatikan bahwa Song Wei berdiri di belakang pintu kaca balkon, menyaksikan kapal terbang hitam penuh teknologi futuristik tiba-tiba berakselerasi, dan dalam sekejap mata, itu berubah menjadi titik hitam kecil dan menghilang ke langit. Setelah menemukan arah Pulau Taoyuan, Xia Ruofei mengendalikan kapal terbang tersebut untuk naik ke lapisan kosong yang tidak dapat dijangkau oleh pesawat sipil, dan kemudian terbang lurus ke arah Pulau Taoyuan. Pesawat hitam itu terbang dengan mantap selama sekitar 2,5 jam sebelum mencapai perairan dekat Pulau Taoyuan. Sejak memiliki kapal terbang berwarna hitam ini, jarak di luar angkasa sepertinya tidak menjadi masalah lagi. Dulu, saya terbang dari Tiongkok ke Pulau Taoyuan dengan pesawat pribadi setiap 10 jam, dan saya perlu mengisi bahan bakar dalam perjalanan. Sekarang tinggal 2 jam lebih, yang merupakan waktu untuk terbang dari Beijing ke Shanshan dengan pesawat penerbangan sipil. Apalagi selama lebih dari 2 jam, Xia Ruofei tidak terbuang percuma. Ia masih memasuki ruang sosok spiritual untuk berlatih. Xia Ruofei dengan terampil mengarahkan kapal terbang melalui area Taixu Xuanxing dan melayang dengan mantap di atas atap gedung Yan Huang. Ketika kapal terbang menyentuh formasi di pinggiran terluar, Li Yifu sudah menyadarinya. Oleh karena itu, ketika Xia Ruofei melompat dari kapal terbang, dia melihat Li Yifu sudah menunggu di atap. Tuan Paman Zhu, kamu kembali. Li Yifu membungkuk hormat. Xia Ruofei meletakkan kapal terbang yang menyusut itu ke ruang Lingtu, lalu mengangguk sambil tersenyum dan berkata, ya. Saya mengirim mereka semua ke rumah secara terpisah. Saya tinggal di Beijing selama 1 malam dan kemudian pagi-pagi sekali. Saya terbang ke Taoyuan Pulau lagi. Anda berkata, untuk mengejutkan Anda, apakah itu mudah bagi saya? Petik 2. Li Yifu berkata, Tuan Paman, kebaikan Anda terhadap budidaya muridnya, bahkan jika muridnya dihancurkan dan dihancurkan, muridnya tidak bisa bayarlah. Murid itu dapat mengenali tuan dan leluhur di tahun-tahun sekarat lilin angin. Ngomong-ngomong, suara Li Yifu tidak bisa menahan diri untuk tidak tercekat. Xia Ruofei berkata sambil menangis dan tertawa, jangan berhenti. Yoshio, aku hanya bercanda dengan santai, kenapa kamu masih sensasional? Pergi dan berjalanlah. Turun dulu, atap ini terlalu berangin. Tuan Paman Zhu, kenapa kamu tidak pergi makan malam dulu? Li Yifu berkata, aku akan membiarkan koki di kafetaria menggoreng beberapa hidangan spesial untukmu. Xia Ruofei dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, sarapan yang baru saja saya makan lebih dari 2 jam yang lalu. Saya benar-benar tidak bisa makan apapun saat ini. Pergi ke kamarku dulu, aku hanya ada hubungannya denganmu. Ya, Li Yifu menjawab dengan cepat. Keduanya datang ke suite besar di lantai paling atas. Setelah menutup pintu, Li Yifu bertanya, Tuan Paman Zhu, apakah Anda punya pesanan? Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata, tidak ada yang dipesan, tapi masih ada sesuatu untukmu. Setelah berbicara, Xia Ruofei langsung mengeluarkan pedang terbang dan Yuan Jing, dan di bawah dukungan kekuatan spiritual, baik Fei Jian dan Yuan Jing terdiam dalam diam. Li Yifu tiba-tiba membuka matanya dan melihat sesuatu dengan tidak percaya, dengan tergagap bertanya, Fei Jian, dan ini Yuan Jing, ini, untukku. Xia Ruofei mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, ini adalah keuntungan dari lelang ini. Sekarang saya punya banyak Yuan Jing. Saya akan menyimpan satu untuk Anda, sehingga meskipun Anda meninggalkan jangkauan area Taixu Xuanxing, Anda masih bisa berlatih. Petik 2.
Tapi, ini terlalu berharga, kata Li Yifu. Jangan bicara omong kosong, singkirkan Yuan Jing. Xia Ruofei berkata tanpa pandang bulu, aku masih harus mengajarimu cara mengendalikan pedang terbang. Ini secara alami adalah salah satu dari 5 pedang terbang. Seluruh tubuhnya berwarna hitam, dan badan pedang lebih lebar dari air musim gugur, dan Yiren, Songwei Ling Kingsui. Hal yang umum adalah semuanya memancarkan ketajaman yang tajam, nafas, seolah-olah di sekitar pedang terbang. Ruang akan segera terpotong. Pedang terbang bernama Wu Jin, ini juga dipilih oleh Xia Ruofei untuk Li Yifu. Kali ini Xia Ruofei mendapat total 5 pedang terbang di sarangnya ruang angkasa, dan sekarang di antara mereka yang dekat dengan Xia Ruofei, ada 5 orang yang memulai jalur kultivasi, Song Wei, Ling Kingsui, Li Yifu, Tang Haoran dan ayah Song Wei, Song Qiming. Song Qiming karena tingkat kultivasinya terlalu rendah, dan sebenarnya Xia Ruofei belum menanyakan Song Qiming dan Pan tentang budidayanya, jadi tentu saja dia tidak bisa mengirim Fei Jian kepadanya. Namun budidaya Tang Haoran saja tidak cukup, terutama karena ia masih terlalu muda dan pikirannya belum matang. Dengan pedang terbang yang begitu tajam, Xia Ruofei tentu saja tidak berani menyerahkannya dengan mudah kepada Tang Haoran. Tentu saja, Xia Ruofei juga memilih pedang terbang bernama Blaze untuk Tang Haoran. Pedang terbang ini tidak mengetahui biji langka apa yang digunakan, seluruh tubuhnya berwarna merah tua, dan mengeluarkan nafas panas dari waktu ke waktu, yang jelas merupakan yang terbaik bagi Tang Haoran untuk berlatih metode Xianggong. Namun, Fei Jian tidak bisa memberikan Tang Haoran sekarang. Setidaknya ketika dia lebih tua, Xia Ruofei akan mempertimbangkan untuk memberikan Fei Jian, api ini kepada Tang Haoran. Ini, Li Yifu ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum. Akhirnya berkata, saudari Paman Zhu, para tetua memberikannya dan tidak berani berhenti. Murid Yuan Jing ini menerimanya dengan berani. Tapi pedang terbang ini, memang terlalu berharga, Tuan Paman Zhu serahkan pada dirimu sendiri. Murid itu tahu bahwa kamu sudah memiliki pedang terbang, tetapi juga sangat baik membawa pedang terbang untuk pertahanan diri. Petik 2. Xia Ruofei berkata, mengapa memberi Anda sumber daya budidaya sekarang, dan kamu masih harus menawar? Oh, ambil setengahnya kembali, dan perlakukan aku sebagai anggotamu. Cepat, singkirkan Yuan Jing, dan pelajari cara belajar dariku. Ciptakan merek kekuatan spiritual pedang terbang. Petik 2. Xia Ruofei berpura-pura marah, sehingga Li Yifu tidak berani mengundurkan diri, dia mengangguk dengan air mata berlinang, dan berkata, hadiah Paman Zhuhou Xiesi. Setelah dia selesai berbicara, dia akan berlutut dan memberi upacara membungkuk pada Xia Ruofei. Namun, reaksi Biksu Jindan sangat cepat. Di sini, lutut Li Yifu baru saja ditekuk, dan Xia Ruofei segera menyadarinya, dan mengangkatnya dengan santai. Li Yifu menemukan bahwa dia tidak bisa berlutut. Aku tidak mau tunduk pada yang satu ini. Xia Ruofei berkata, Yifu, bukan itu yang kubilang padamu, kita semua berada dalam jalur yang sama dengan orang sungguhan, kan? Sekarang kita memiliki 2 jalur yang tersisa, jika kamu mengatakan kepadaku jika kamu adalah masternya, kamu adalah satu-satunya murid sekte saya. Anda mengatakan bahwa saya tidak akan memberikan sumber daya budidaya ini kepada Anda. Anda memanggil saya Tuan Paman, saya memiliki tanggung jawab untuk melakukan yang terbaik untuk melatih Anda. Anda tidak perlu menahan diri untuk mengolah sumber daya, apakah kamu mengerti? Petik 2. Ya, si Suzu. Mata Li Yifu memerah, dan dia menatap Xia Ruofei dalam-dalam. Murid itu harus mengingatnya. Ayo, Xia Ruofei memberi isyarat, pertama-tama ambillah pedang terbang ini. Jangan mengekspos pedang terbang itu dengan mudah di masa depan, biarkan pedang itu disimpan di dantian Wen Anda. Ini juga merupakan kekayaan uang. Saya melihat bencana setelahnya, yang kedua adalah untuk meninggalkanmu dengan senjata pembunuh. Di masa depan, jika kamu dalam bahaya, pedang terbang ini mungkin adalah prajurit hebat yang bisa menyelamatkan hidupmu. Bab 1675. Li Yifu tidak berani berhenti lagi dan mendengarkan baik-baik penjelasan Xia Ruofei. Meskipun bakat Li Yifu tidak terlalu bagus, sangat mudah untuk mencap kekuatan spiritual pada pedang terbang, dia mempelajarinya dengan cepat. Xia Ruofei secara pribadi menginstruksikan Li Yifu untuk memasukkan Fei Jian ke dantian Wenyang,
dan kemudian mengajarinya cara memanipulasi Fei Jian dengan kekuatan mentalnya, dan membiarkannya berlatih. Setelah Li Yifu pergi, Xia Ruofei beristirahat sejenak, lalu mengunci pintu dan jendela, lalu mengeluarkan ruang lintu. Pikirannya berpindah ke gunung dan lautan luar angkasa. Sesampainya di ruang batu gua di Sanhaihai, Xia Ruofei merasakan potongan biji tersebut seperti biasa dan menemukan bahwa orang awam Yuntai masih tertutup. Xia Ruofei berkata pada dirinya sendiri, pendahulu ini benar-benar dapat mundur. Benarkah legenda yang ditutup selama ratusan tahun itu tidak benar? Apakah para biksu kuno berlatih dengan cara ini? Kalau awam Yuntai sudah tutup beberapa tahun, agak diadu banget. Xia Ruofei juga ingin bertanya kepadanya tentang dunia kultivasi kuno. Namun, masyarakat kini berada dalam kondisi kemunduran yang mendalam. Xia Ruofei tidak bisa memaksanya untuk bangun, dan dia hanya bisa pergi. Saat ini, mata Xia Ruofei tertuju pada platform batu. Awalnya ada 5 bola cahaya, tapi sekarang 4 bola cahaya pertama telah dibuka olehnya. Bola cahaya pertama adalah sebuah buklet, dan 3 lainnya adalah 3 bagian langit dan bumi. Oleh karena itu, masih ada 1 bola cahaya di platform batu. Melalui tirai tipis, samar-samar Anda dapat melihat sebuah kotak kecil di dalam bola cahaya. Setelah Xia Ruofei menerobos periode Jindan, dia tidak datang untuk mencoba mengambilnya. Dia merenung sejenak, dan merasakan bahwa latihan kultivasinya berhasil menembus alam yang besar. Selain itu, kekuatan mentalnya mengalami kemajuan besar. Sepertinya dia bisa mencobanya. Saat pertama kali mendapatkan ruang lintu, dia penasaran dengan bola cahaya tersebut. Fakta juga membuktikan bahwa barang-barang yang dapat dikumpulkan dengan cermat oleh orang-orang di gunung dan sungai adalah hal yang baik. Tak satu pun dari 3 karya yang tercatat di Jadefu merupakan karya bagus, baik itu latihan atau teknik rahasia, bahkan karya klasik yang mencatat anekdot di dunia latihan pun cukup berharga. Selain itu, bola lampu yang dipasang oleh penduduk asli gunung dan sungai jelas dirancang untuk menetapkan ambang batas, dan hanya jika perbaikannya memenuhi standar barulah mereka dapat memperolehnya. Oleh karena itu, menurut hukum ini, semakin alami semakin berharga nantinya. Benda-benda yang terdapat dalam kotak kecil di bola cahaya terakhir ini pasti merupakan harta yang lebih berharga daripada karakter surgawi dan simbol giok. Memikirkan hal ini, Xia Ruofei tidak bisa menahan diri lagi. Dia memutuskan untuk mencobanya sekarang. Xia Ruofei menarik napas dalam-dalam dan meletakkan tangannya di atas bola cahaya dalam 3 langkah dan 2 langkah. Dia menekan dengan ringan, dan bola cahaya itu mundur dengan lembut, tapi itu penuh dengan keuletan. Xia Ruofei sudah memiliki pengalaman. Bola ringan ini hanya bisa dibuka dengan cara mematahkannya dengan keras. Ketika gaya luar cukup besar, ketangguhan bola cahaya tidak dapat ditopang, dan pada akhirnya akan pecah. Namun bola cahaya ini juga memiliki ciri gaya reaksi yang sangat besar. Pada dasarnya semakin besar gaya luar maka semakin besar pula gaya reaksinya, dan bekerja pada tangan yang langsung bersentuhan dengan bola cahaya, sehingga juga merupakan ujian bagi tubuh Xia Ruofei. Xia Ruofei mencoba ketangguhan bola cahaya, dan tiba-tiba bertanya-tanya, jika Anda menggunakan pedang terbang untuk memecahkan bola cahaya, apakah akan lebih baik? Setelah ide ini muncul, tidak bisa lagi dibendung. Xia Ruofei dengan tegas memanggil Biou Xianjian, yang dibudidayakan dengan hangat di dantian, dan mencubit taktik pedang. Biou Xianjian tiba-tiba terbang menuju bola cahaya di platform batu. Kecepatan pedang peri Biou bertambah ekstrim dalam sekejap mata. Di bawah kendali Xia Ruofei, dia menghantam bola ringan dari atas ke bawah. Aku melihat bola cahaya tiba-tiba merosot ke dalamnya, dan kemudian kekuatan yang kuat langsung menerbangkan pedang peri Biou. Jika bukan karena semangat kuat Xia Ruofei, pedang peri Biou ini mungkin akan lepas kendali. Baru saja Xia Ruofei melihat dengan jelas bahwa Biou Xianjian bahkan tidak menembus permukaan bola cahaya. Pedang terbang yang begitu tajam tidak dapat meninggalkan jejak di permukaan bola cahaya. Terlihat tidak mudah untuk berspekulasi dan melakukan trik. Xia Ruofei tersenyum pahit dan menyingkirkan pedang peri Biou, lalu mengulurkan tangan dan menekan bola lampu. Dari kekuatan pantulan, Xia Ruofei tahu bahwa pedang tadi tidak menyebabkan kerusakan apapun pada bola cahaya. Karena dia tidak bisa membuat suatu kebetulan, Xia Ruofei berhenti berpikir terlalu banyak. Dia menarik napas dalam-dalam,
lalu memanggil vitalitas Dantian dan menekannya sedikit. Dia juga menggunakan kenyamanan kontrolnya atas ruang Lingtu, dan pada saat yang sama menggunakan kekuatan ruang untuk menekan bola cahaya secara bersamaan. Xia Ruofei dapat merasakan bahwa kekuatan reaksi bola cahaya ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Untungnya, vitalitas kini mengalir ke tangannya. Pada saat yang sama, dia bekerja keras di seluruh tubuhnya, dan pelat bawah sangat stabil, sehingga gaya reaksi ini tidak dapat melukai tangannya. Bahkan kecil kemungkinannya untuk ingin mengusirnya. Xia Ruofei tidak ragu-ragu untuk mendapatkan kembali kekuatannya dan terus meningkatkan tekanan. Dia melihat tangannya tenggelam ke dalam bola cahaya sedikit demi sedikit. Di bawah kekuatan eksternal yang kuat, bola ringan ini juga mulai berubah bentuk secara bertahap dari bola standar menjadi bola rugby yang ditempatkan secara horizontal. Semakin rendah tekanannya, semakin kuat gaya reaksi bola cahaya tersebut. Xia Ruofei merasa batasnya harus tercapai. Bukan karena tubuhnya tidak tahan, tapi latihannya saat ini hanya bisa menghasilkan tekanan yang begitu besar. Xia Ruofei mengertakkan gigi dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menekan, dan kekuatan ruang tak kasat mata berkumpul dari segala arah, menekan ke bawah dari punggung tangan Xia Ruofei. Tirai tipis itu bergetar lembut. Xia Ruofei tahu bahwa pertempuran antara jalan sempit telah mencapai tahap di mana kemenangan atau kekalahan akan segera ditentukan. Berdasarkan pengalaman masa lalu, Xia Ruofei dapat melihat bahwa bola cahaya ini juga berada di ambang kehancuran. Itu tergantung apakah dia bisa bertahan. Gigi Xia Ruofei berdeguk, dan tulang tangannya sepertinya mencapai batas di bawah tekanan ganda yaitu tekanan internal dan eksternal. Rasanya seperti dia akan retak. Tingkat rasa sakit seperti ini tidak berarti apa-apa bagi Xia Ruofei. Namun, tekanan yang dia berikan pada bola lampu pada dasarnya telah mencapai batasnya, dan sekarang ini adalah gergaji terakhir. Bola cahaya yang berubah bentuk itu terus bergetar. Ekspresi wajah Xia Ruofei juga menjadi sangat kejam, giginya terkatup seolah otot-otot di wajahnya bergetar, dan tangan yang bersentuhan langsung dengan bola cahaya terus-menerus gemetar. Xia Ruofei sudah memiliki penilaian kasar saat ini bahwa orang-orang sebenarnya di pegunungan dan sungai adalah mereka yang ingin mewarisi gulungan gambar spiritual. Setidaknya mereka harus mencapai tengah jin dan untuk membuka bola ringan ini. Jika Xia Ruofei sekarang menjadi budidaya jangka menengah jin dan, maka tidak akan mudah untuk menangani bola ringan ini, tetapi Xia Ruofei harus menang di pertandingan terakhir. Meskipun Xia Ruofei sudah memiliki penilaian seperti itu, dia tidak mau menyerah begitu saja. Sekarang kita telah mencapai tahap akhir ini, mengapa kita harus menyerah? Mengapa para biksu awal jin dan tidak bisa memecahkan bola cahaya ini? Xia Ruofei tidak percaya pada kejahatan. Seluruh tubuhnya gemetar, dan bola cahaya juga bergetar, menentang bahwa kedua belah pihak berada dalam keadaan goyah. Mata Xia Ruofei menunjukkan sedikit kegilaan. Dia mengerahkan semua vitalitas yang tersisa di Dantian dan berteriak, "Apa yang kamu lakukan untuk menghancurkan Laozi?" Vitalitas mengalir ke tangan dengan panik di sepanjang meridian, dan kekuatan ruang yang tak terlihat juga telah dimaksimalkan. Telapak tangan Xia Ruofei berbunyi klik sedikit. Ini adalah retakan pada tulang telapak tangan. Tapi Xia Ruofei benar-benar mengabaikannya, dengan ekspresi gila di wajahnya, dan menekan dengan putus asa. Akhirnya, bola cahaya itu kewalahan dan mengeluarkan suara, ledakan, yang langsung menghilang. Tekanan di bawah tangannya menghilang dalam sekejap, tapi Xia Ruofei masih menghabiskan seluruh kekuatannya untuk menekan. Seolah-olah dia sedang menuruni tangga dan mengosongkan diri. Dia terhuyung ke depan. Kecepatan reaksinya masih sangat cepat, tangannya disandarkan pada platform batu untuk pertama kalinya. Namun, Xia Ruofei segera mendesis sambil menghela nafas, berkeringat karena rasa sakit di dahinya. Kedua telapak tangannya retak, dan dia sangat tertopang di atas platform batu. Sakit, meskipun Xia Ruofei telah menjalani pelatihan anti-interogasi khusus di ketentaraan, dia tetap tidak bisa menahan tangisnya. Kemudian, Xia Ruofei tertawa liar lagi. Dia agak lembut, dan dia duduk di lantai bersandar pada platform batu, tertawa sambil menjabat tangannya. Siapa bilang jin dan tidak bisa melakukannya di masa-masa awal? Bukankah begitu? Hati Xia Ruofei penuh dengan kegembiraan kesuksesan setelah mengatasi kesulitan.
Setelah sedikit melambat, Xia Ruofei langsung mengambil kotak berisi kelopak hati roh dari alam Yuan Yuan, menelan kelopak dari kotak itu, dan menyatukan kedua tangannya, menekan kelopak di telapak tangannya. Begitu kelopak bunga Lingxin menyentuh kulit telapak tangan, kelopaknya langsung meleleh, dan semuanya terserap oleh kedua telapak tangan Xia Ruofei. Kelopak bunga Lingxin Hua bisa dikatakan langsung menyembuhkan trauma yang tidak serius ini. Setelah beberapa napas, Xia Ruofei merasakan rasa sakit di telapak tangannya melemah dengan cepat. Dia merasakannya dengan kekuatan mentalnya dan menemukan bahwa retakan pada tulang telapak tangannya sembuh dengan cepat. Setelah hampir 2 menit, telapak tangan Xia Ruofei telah kembali ke keadaan semula. Dia pertama-tama dengan hati-hati menutupi kotak itu dengan kelopak bunga hati roh dan mengembalikannya ke awal dinasti Yuan. Kemudian, Xia Ruofei berdiri, matanya tertuju pada platform batu. Pada saat ini, kotak merah tua diam-diam diletakkan di atas platform batu. Sekarang, Xia Ruofei telah melewati semua rintangan dan bisa mendapatkan kotak kecil ini kapan saja. Namun, dia sedikit menderita. Berdiri di depan platform batu, Xia Ruofei mengatur napas dan menahan kegembiraannya. Kemudian dia mengulurkan tangan dan membuka kotak merah tua itu.